Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Muhammad Julian. Di video kali ini kita masih sama MS King 150 nih. Di video kali ini guys, kita bakalan bahas komenan-komenan kalian tentang MS King 150 ini. Jadi di video kali ini formatnya gue itu akan mereview ya komentar-komentar terkait si MS King ini yang ada di channel ini. Jadi biasanya di sini tuh suka ada orang-orang atau netizen yang komentar soal si MS King ini ya, kayak misalnya dari desain, dari mesin, terus juga dari experience mereka pas pakai si MS King 150. Jadi di sini kayak istilahnya true or false ya, atau misalnya myth or fact ya, kalau orang luar negeri itu bikin videonya. Jadi kayak apakah ini tuh mitos atau fakta gitu di MS King 150. Gue sih bikin video kayak gini ya, biar kita nambah referensi juga gitu, mungkin buat kalian yang mau nyari MS King 150 yang siapa tahu kalian lagi butuh motornya. Dan di sini ya gue harap kalian mendapatkan informasi lebih juga terkait si MS King 150 ini. Oke, kita mulai aja ke komentar yang pertama ya. Ini adalah true or false atau benar atau salah di MS King ini adalah dari segi desain. Di sini ada yang bilang kalau misalnya desain MX King 150 itu keren dan proporsinya itu lebih mengalir gitu dibanding si Supra GTR. Dan yang komen ini tuh adalah user Supra GTR. Kalau menurut kita desain itu memang selera ya, nggak semua orang suka dengan desain yang sama. Jadi tiap orang itu seleranya beda-beda. Apalagi kalau motor desainnya itu personal banget. Cuman melihat dari orang-orang sentimennya itu lebih ke MX King sih. Jadi buat desain memang MX King ini punya desain yang bisa dibilang oke dan juga timeless ya. Mau generasi pertama ataupun generasi kedua, si MX King 150 ini juga kelihatannya memang kayak ganteng aja gitu. Kayak udah tercipta untuk ganteng, anjay. Dan kalau misalnya kita modif tipis-tipis juga si MX King 150 ini kelihatannya kayak pantas aja gitu. Kalau misalnya motor sport sih bilangnya biasanya copot spion aja itu udah ganteng. Nah di MS King kurang lebih kayak gitu guys. Kalau misalnya kalian beli MS King terus juga modif tipis-tipis, dari penampilannya kelihatannya kayak ganteng gitu loh. Oke, lanjut lagi yang kedua, komenan-komenan kalian. Ini ada yang bilang kalau misalnya mesin Yamaha itu SOHC cuman menggunakan satu noken as dan penggerak 4 klep sekaligus menggerakkan pompa radiator. Jadi seal radiatornya gampang jebol. Ini bener nggak bang? Kalau misalnya kita baca dari komenannya sih ini bener ya. Kalau misalnya si SOHC Yamaha itu punya satu noken as, jelas karena mesin ini tuh adalah SOHC bukan DOHC. Terus juga buat seal radiatornya gampang jebol. Kalau misalnya disebut gampang sih enggak ya. Kenapa? Karena yang nggak ada kan orang yang baru beli motor terus seal radiatornya jebol, itu jarang banget gitu. Kalau misalnya ditanya apakah gampang jebol sih disebutnya enggak ya. Cuman kalau misalnya ngelihat dari pemakaian gitu, misalnya orangnya udah pakai motornya odometernya udah 70.000 atau misalnya 50.000, terus seal radiatornya itu jebol sih. Seal water pumpnya ya biasanya, bukan seal radiator. Itu tuh memang di motor-motor 150 cc rata-rata itu tuh kayak gitu kasusnya. Rata-rata di seal radiatornya atau seal water pumpnya itu tuh motor-motor 150 cc kayak lebih gampang aja gitu. Dan sebenarnya bukan di MX King aja, di motor-motor lain, di motor sport juga bahkan itu tuh sama kasusnya kayak gitu guys. Rata-rata yang odometernya itu udah tinggi. Jadi kalau misalnya disebut gampang jebol sih ya enggak juga kalau misalnya motornya baru gitu. Karena ya jarang juga lah orang yang baru beli motor itu seal water pumpnya langsung jebol, itu enggak ada ya. Cuman dari segi pemakaian dan juga maintenance itu harus lebih diperhatikan. Apalagi kalau misalnya motornya itu udah tergolong tua, baik dari segi hitungan kilometer ataupun usianya, itu memang harus diperhatikan si seal water pumpnya itu. Ini catatannya semua motor bergenre sama ya, atau misalnya bermesin yang tipenya sama. Jadi nggak cuma MX King aja gitu. Oke, next komentar berikutnya. Kalau misalnya di sini kita baca sih sebenarnya
tenaga gak beda jauh sama Supra GTR ya, biasanya ini pembandingnya. Cuma selisih 0 sekian HP, jadinya nggak terlalu jauh. Ini bener banget sih, kalau misalnya kalian user Supra GTR terus juga user MX King, kayak marginnya itu nggak terlalu beda jauh guys. Yang paling kerasa itu memang di napasnya. Kalau Supra GTR itu kerasa lebih panjang aja gitu. Kalau misalnya orang itu lebih ngemplong lah. Jadi napasnya itu nggak kayak si MX King. Si MX King ini memang lebih pendek gitu kerasa napasnya. Cuman dari segi performa dan juga akselerasi kurang lebih sama-sama aja. Dan yang ngebedainnya ya itu dia tadi ya, napasnya yang lebih panjang dan juga final gear ratio-nya itu lebih banyak guys. Ada di 6 percepatan kalau Supra GTR. So far ya sama-sama aja sih. Buat top speed juga nggak terlalu jauh beda lah gitu dari MX King ataupun Supra GTR. Dan komentar selanjutnya terkait si MX King 150 ini, dia komentar kalau misalnya SOHC itu dihasil yang mana kalau misalnya kita ganti oli itu nggak bisa ngikutin spek olinya. Misalnya oli sintetik itu jangkauannya 3000 km. Cuma kalau misalnya di MX King ini atau di blok dihasilnya Yamaha ini, dia itu maksimalnya hanya di 2500. Dan berarti ganti olinya itu harus 5 km sebelum anjuran spesifikasi oli. Kalau telat ya udah wassalam. Kalau ini sih komentarnya bisa dibilang bener, cuman itu tuh kembalinya ke apa? Kembalinya ke umur dan juga maintenance motor. Kalau misalnya umur motornya udah lama, terus juga maintenance-nya jelek, ya udah pasti akan cepet kena yang namanya vampir oli. Dan itu tuh wajar-wajar aja kalau misalnya banyak banget blok-blok di hasil Yamaha yang jadi vampir oli dibandingkan blok motor dari brand lain gitu. Ya hitung-hitungannya orang Indonesia emang serajin apa sih gitu kan. Untuk maintenance aja kadang kita itu suka males gitu. Kalau misalnya harus ganti oli sendiri, harus cuci motor sendiri, itu tuh males banget gitu kan. Orang-orang rata-rata kayak gitu kebiasaannya. Jadinya ya dari segi motornya sih sebenarnya bagus gitu loh. Bahkan itu tuh inovasi ya disebutnya, si dihasil silinder itu. Terus juga kalau misalnya kita beli motor baru kan nggak ada yang namanya langsung jadi vampir oli gitu. Jadi kita beli motor gitu terus si blok mesinnya itu langsung jadi baret gitu kan, nggak gitu guys. Semuanya ya bagus-bagus aja gitu. Pas turun dari dealer semua motornya itu unit-unitnya di QC, makanya bisa dijual ke pasaran. Nah kalau misalnya kasusnya vampir oli itu biasanya motor-motor bekas yang maintenance-nya buruk atau motor-motor yang memang pemakaiannya itu harian gitu. Jadinya buat maintenance-nya jelek, ngebikin ya si mesinnya itu kena vampir oli. Dan itu tuh udah wajar banget lah. Bahkan itu kasus vampir oli itu harusnya sih ya nggak cuman di brand Yamaha gitu, cuman memang yang paling sering kenanya ya Yamaha gitu. Jadinya udah jadi ciri khasnya gitu. Padahal itu tuh balik lagi ke penggunanya, gimana dia pakai motornya, kayak gitu guys. Waduh, hujan guys. Kita lanjut aja ke komentar berikutnya. Dan ini komentar yang terakhir yang kita jadiin video guys. Di komentarnya dia ini bilang kalau misalnya ciri khas mesin berdiri itu atau mesin tegak pasti berisik. Nah ini tuh bener banget guys. Kalian kalau misalnya punya motor-motor bebek yang mesinnya tegak, memang suaranya itu akan terasa lebih kasar gitu. Khususnya buat bagian dari head motornya ya, jadi bagian atas mesinnya itu pasti rata-rata berisik. Baik MX King ataupun Supra GTR itu sama-sama aja sih menurut gua, karena di motor ini juga suaranya gimana ya, bisa dibilang berisik gitu, kayak ngelitrik. Kalau misalnya Supra GTR itu ngelotrok gitu, anehnya kayak gitu guys. Kayak itu tuh Sasuke dan Naruto lah kalau misalnya di anime. Dan itu kalau misalnya
mesin motor matic itu lebih halus memang, karena dia itu kan konstruksi mesinnya itu tidur ya, nggak tegak, jadinya nggak berisik gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ya mesin motor ini berisik gitu, sebenarnya kalau misalnya satu genre yang sama mesinnya, konstruksinya itu tuh nggak terlalu jauh beda. Apalagi ya gue kembalikan lagi ke gaya berkendara dan juga maintenance. Kalau misalnya maintenance-nya jelek ya udah pasti mesinnya itu bakalan cepat berisik gitu, karena nggak terlumasi secara bagus gitu kan. Jadinya oli itu nggak masuk ke mesin-mesinnya gitu, ke sela-selanya, yang akhirnya mesinnya itu bergesekan dan menimbulkan suara berisik. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya banyak banget yang ngomongin kasus-kasus motor itu kayak MX King kena diasil yang vampir oli, ataupun misalnya mesin Supra GTR yang ngelotrok gitu ya, itu tuh sih rata-ratanya dari end usernya atau dari penggunanya, kecuali ya kalau Honda itu memang agak sedikit unsur kehokian ya. Oke, mungkin segitu aja sih kalau misalnya dari gua ya. Ini based on pengalaman dan juga ngobrol-ngobrol dari orang-orang yang tentu aja menggunakan motornya gitu. Dan kalau misalnya kalian nyari informasi lebih ya, kalian sekarang itu bisa ngunjungin sosial media bengkel kayak Chung Bike Shop, In Engine with Harley gitu kan. Nah dia tuh mereka ngebahas masalah motor lah gitu. Jadi dari motor matic sampai motor manual, mereka itu semua ada gitu, dibahas komplit di akun sosial media mereka gitu. Jadinya kalau misalnya kalian nyari motor sebagai referensi, nggak dari channel YouTube aja, itu bisa banget guys. Dan itu tuh lebih konkret ya, karena itu bengkel gitu. Jadinya ya mereka tuh nanganin kasus motornya, bukan cuman pakai. Kalau misalnya di sini kan gue cuman sebagai user gitu. Jadinya ya based on experience aja gitu. Mungkin ya pasti bakalan berbeda juga, karena setiap motor yang gue gunakan itu kan bekas gitu, dan penggunaan orang itu juga berbeda-beda pastinya guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu guys. Ini udah hujan juga ya, kita closing aja di sini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan juga di like videonya, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you guys.